سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa sampai di malam ke-16 pada malam hari ini. Kita masih berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada malam hari ini kita ingin sedikit berbicara tentang banyak jalan menuju surga. Tapi kita mau mengikuti jalan ke surga ini ya. Mudah-mudahan setiap orang beriman insya Allah mau masuk surga. Dan janji Nabi memang semua orang beriman akan masuk surga. Cuma ada yang mampir di neraka dulu dibersihi gitu ya. Tentu macam-macam sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dari Mekah, itu orang-orang Islam kaum muslimin di Madinah sudah menyambut Nabi. Salah satu yang menyambut Nabi itu, yang bukan menyambut sih sebenarnya, salah satu yang datang ingin melihat Nabi, kedatangan Nabi itu adalah seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah ada 3 suku Yahudi, 3 suku besar Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraiza. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena di dalam Taurat dijelaskan Nabi akhir zaman nanti tidak jelaskan lahir di mana, timbul di mana, tapi dia akan hijrah ke sebuah kota. Nah, yang kota itu tanda-tandanya ada di Madinah. Jadi ada 2 gunung, ada ini, ada ini. Di orang Bani Israel waktu itu di mana sebenarnya kota ini, sampai mereka berkesimpulan bahwa kota itu adalah Madinah. Maka orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Di Madinah nggak ada orang Kristen, yang ada orang Yahudi, karena berdasarkan Taurat itu tadi. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi ahli Taurat. Kata Abdullah bin Salam, saya ikut menyambut Rasulullah, datang berkunjung dengan orang di Madinah. Saya lihat muka Rasulullah ini, waktu itu belum muslim tentu, tidak ada tanda sedikit pun di wajahnya tanda orang pembohong. Tanda orang pembohong. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah waktu itu, yang pertama Rasulullah bicara dengan manusia yang menyambutnya di Madinah. Rasulullah berbicara, ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu fil lain wan nasu bin niyah. Dalam riwayat lain disebut dengan habis wa at'imut ta'am wa wasilul arham wa sallu fil lain wan nasu niyah tadkhulul jannah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, hai manusia, hai sekalian manusia, tebarkan salam. Yang perintah pertama, jadi ketika hijrah ke Madinah, perintah pertama itu apa? Perintah Rasulullah pertama, tebarkan salam. Yang kedua, beri makan kepada semua orang, kepada fakir miskin dan sebagainya yang membutuhkan makanan. Dan yang ketiga adalah salatlah kamu di malam hari ketika manusia sedang tidur. Pada riwayat lain ada nambahkan pereratlah tali silaturahmi. Kalau kita kerjakan semua itu, apa yang akan kita dapatkan? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan damai, dengan sejahtera. Nah, pertama adalah absyus salam. Tebarkan salam. Apa maksudnya salam ini? Salam secara dalam pengertian pendek adalah assalamualaikum.
Jadi perintah pertama ketika Nabi hijrah itu adalah semua orang Islam itu disuruh mengucapkan salam. Ada aturannya, yang berjalan kepada yang diam, yang berdiri kepada yang duduk, yang muda kepada yang tua, rombongan kepada yang sudah ada. Jangan setiap rombongan sampai beritaan salam, jangan juga ya. Jadi kalau rombongan itu satu aja yang salam yang di depan. Yang Assalamualaikum, datang yang kedua, Assalamualaikum, ada jawab benar jamaah ya kan. Satu aja cukup mewakili, itu diatur oleh Nabi. Itu doa keselamatan. Nah itu salam secara sempit. Salam secara lebih luas artinya adalah keselamatan, menebarkan keselamatan, baik lisan maupun perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Menebarkan keselamatan secara lisan artinya lisan kita tidak menyakiti orang lain. Jadi tidak menggunjing, tidak menghina, tidak menghardik, tidak memarahi orang lain. Apa saja yang menyakiti orang lain, yang tidak membawa keselamatan. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara tanda-tanda hamba Allah itu kata Tuhan adalah ketika dia ditegur oleh orang yang jahil, oleh preman, oleh orang yang dia boy bakal lagi, pokoknya macam-macam lah ada dia membalasnya dengan perkataan yang membawa keselamatan. Jadi apa maksudnya kan? Itu lain. Artinya jawabannya itu lebih menyejukkan ya, lebih menyejukkan. Jadi tidak menentang dengan kekerasan. Jadi lisannya al-muslimu man salimal muslim bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu apa? Yaitu yang orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangannya dan lisannya, dari gangguan tangannya dan lidahnya. Orang lisan itu kalau menurut Sokrates ada 3 macam orang ini. Kalau dilihat dari pembicaraan orang itu menunjukkan kualitas orang itu. Orang rendah, orang tingkatan yang paling rendah itu berbicara tentang orang. Kemana aja dia bicara itu pasti tentang orang. Oh si anu tuh ini, si anu itu manusia tingkatan paling rendah. Manusia tingkatan di tengah itu berbicara tentang peristiwa. Oh di anu ada banjir, di sini ada ini, di sini ada longsor, di sini ada terjadi ini, di sini ada demonstrasi. Berbicara tentang peristiwa. Orang tinggi, orang yang berpikir itu berbicara tentang ide, berbicara tentang pikiran, bagaimana ke depan. Nah, jadi kita kalau ketemu orang, nah yang dibicarakannya nih, bila kalau berbicara tentang orang, oh berarti ini orang kelas bawah. Kita juga bisa juga ada yang kita ya kalau kita nggak berbicara tentang orang terus kemana aja berbicara tentang orang ya kan, menggibah orang, nyambati orang, oh si anu tuh kayak ini. Berarti kita tuh pendidikan apapun kita, apapun jabatan kita tuh sebenarnya orang rendah karena masih berbicara tentang orang. Kalau kita bertemu kawan bicara tentang peristiwa, di sini ada ini, di sini berarti kita orang kelas menengah lah ya. Orang kelas tinggi itu berbicara tentang ide, tentang pikiran ke depan, tentang bagaimana membangun, bagaimana memajukan agama, bagaimana memajukan bangsa, memajukan masyarakat dan sebagainya. Bisa paling tidak memajukan keluarga kita. Nah itu orang dilihat dari segi itu ya. Nah, artinya apa? Artinya orang muslim itu tadi menebarkan keselamatan. Kalau dia bicara itu menyenangkan orang lain, minimal tidak menyakitkan. Kalau menyakitkan itu dipertanyakan keislaman kita ya kan. Karena al-muslimu man salimal muslim bil lisani wa yadihi. Orang lain tidak selamat, oh berarti yang tidak menyelamatkan ini dipertanyakan dirinya. Yang kedua adalah bil lisani wa yadihi, dari perbuatannya. Bila ia pindah rumah di komplek itu kan macam ada tuh masalah, nah itu berarti tidak selamat dengan perbuatannya ya kan, dengan kelakuannya, dengan apa-apa. Itu berarti perlu perbaikan keislaman kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itu yang pertama bahwa afsus salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan salam. Nah, assalamualaikum dari
Wah ini alhamdulillah kita amin banyak sudah assalamualaikum lah orang lain. Kalau bahagia Anda akan assalamualaikum ya, jadi memang lewati aja ya. Assalamualaikum itu identik dengan orang minta sedekah. Minta sedekah ajaran Nabi yang pertama loh. Salah satu strategi kemenangan Islam itu adalah afsus salam, menebarkan ini. Disangka ajaran orang minta sedekah kan. Oh ya coba itu alhamdulillah tukang-tukang apa tukang antar paket betul. Koder-koder ya, jadi kalian letok dia assalamualaikum. Jadikan ajaran Islam ini bukan ajaran orang minta sedekah, sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Ajaran Islam yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah ini penting sekali salam ini. Salam dengan arti sempit assalamualaikum. Yang kedua at'imut ta'am. At'imut ta'am artinya memberi makan. Orang yang tidak memberi makan orang lain itu bagian dari tanda dia itu mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi dia tidak menganukan makanan kepada orang lain. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa memberi makan kepada orang lain itu bagian dari amal jariah. Kita kan ini kalau amal jariah itu yang sifatnya wakaf ya kan, nyumbang ke masjid diurahkan oleh masjid ke tiang masjid misalnya perbata. Selama masjid itu ada, kita dapat amal jariah. Nah, sementara ini kita pahami itu. Kalau memberi makan orang, ya itu amal habis sekali, ya kan? Amin habis sekali. Tapi ada ulama yang berpendapat itu amal jariah. Ketika makanan itu menjadi sel, menjadi darah, menjadi daging, selama orang itu nanti yang memakan itu ibadah kita dapat. Dari sel, dari segarnya itu dia bisa beribadah, dia bisa menuntut ilmu, bisa menyebarkan ilmunya. Dia bisa salat, bisa kita dapat pahala sebagian ya. Tapi yang lebih biasanya dipahami amal jariah itu yang wakaf jariah itu yang sifatnya wakaf. Nah itu at'imut ta'am. Dan yang ketiga adalah as-salatu bil-lail wan nasumiyah. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Maksudnya ini salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah dalam surah Al-Isra, wa minal laili, dan sebagian dari malam maka salat tahajudlah kalian. Wa minal laili fatahajjat bihi sebagai ajaran sunat bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu nanti Allah akan mengangkat derajatmu kepada makam yang lebih mulia. Wa adkhilni wa qur rabbi wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ada 4 keuntungan orang salat tahajud dalam konteks itu. Yang pertama tadi diangkat derajatnya, karirnya insya Allah akan bagus ya. Kalau pedagangnya lancar, kalau pegawai jabatannya bagus ya. Pokoknya karirnya cap. Kalau petani hasilnya baik, karirnya bagus. Jadi maqam mahmuda itu artinya adalah secara karir dia bagus. Kemudian diberi jalan keluar wa akhrijni mukhraja sidqin. Dia diberi jalan keluar yang bagus. Jalan keluar banyak kayak cuma ada yang jalan keluar kurang bagus. Nah ini diberi jalan keluar yang bagus. Dan yang wa akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni makhraja sidqin wa akhrijni waj'alni min ladunka sultanan nasir. Dan dia akan diberi kepemimpinan yang menolong ya, sultanan nasir ya. Jadi kita ini pimpinan kita doainnya menolong kita. Ada juga kita nih, salah satu azab dari dosa kita tuh apa yang pertama? Diberi pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, salah satu bagaimana Tuhan membalas itu apa? Diberi pemimpin yang zalim. Tak azab bukan kita disebut adalah. Makanya Umar, ketika Umar bertanya pada yang lain-lain, para sahabat, kalau diberi satu doa apa yang diminta? Oh sahabat, masuk surga, kalau jadi sugih, kalau anak yang saleh, macam-macam. Kalau Umar apa aja Umar? Kalau saya aja Umar, kalau diberi hanya satu doa, hanya boleh minta satu dan pasti digabungkan.
minta diberi pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil, semua berjalan lancar gitu. Masyarakat berjalan tertib, korupsi tidak ada, ekonomi berjalan lancar, pendidikan bagus dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu pemimpin yang jujur, yang menolong rakyatnya itu adalah kalau ketika kita bangun malam untuk salat tahajud, mari kita bersama-sama itu merupakan bagian kekuatan. Janji Allah apa tadi? Kalau kita laksanakan 3 ini, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan sejahtera. Ada juga orang masuk surga tapi tidak sejahtera. Sebelumnya nih maksudnya masuk surganya nih tidak lancar ya. Ada yang sampai transit di neraka tadi yang namanya jahamaniyun, mantan penghuni gitu ya. Yang kalau ini mantan narapidana ya. Nah, kalau itu mantan neraka, walaupun sudah masuk surga, ada cirinya nanti. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.